Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memasuki leg kedua. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dan akan menantang timnas Australia. Dalam waktu dekat, Indonesia juga akan menghadapi Bahrain. Di pertemuan sebelumnya, football lovers tentunya ingat bagaimana ketegangan yang dihasilkan dari gesekan antar kedua timnas ini. Di laga sebelumnya, Indonesia sebenarnya bisa menang, namun secara mengejutkan hasil yang keluar justru imbang. Timnas Garuda dipaksa menelan kenyataan pahit setelah keputusan kontroversial wasit. Namun di laga mendatang kita sepertinya tidak perlu khawatir tentang kejadian serupa lagi. Sebab football lovers AFC telah menyatakan bahwa kita tidak akan kedatangan wasit asal Timur Tengah lagi. Sebagai gantinya, wasit asal Tajikistan Gulmurodi Sadulo diketahui akan menjadi penengah di pertandingan tersebut. Menariknya, wasit ini ternyata pernah kasih hadiah buat timnas Indonesia loh. Lantas, siapa sebenarnya wasit Tajikistan ini? Hadiah apa yang pernah ia berikan kepada timnas Indonesia? Sebelum kita mulai pembahasannya football lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pada pertemuan pertama melawan Bahrain, Indonesia sebenarnya tampil cukup baik di bawah asuhan Sintayong. Bermain di kandang lawan, tim Garuda sukses membuat Bahrain kerepotan. Bahkan Indonesia sebenarnya hampir menang di laga itu jika saja tidak terjadi ada kontroversi dari wasit. Bahrain membuka keunggulan di menit ke-15 dengan sepakan keras dari Mohamed Marhon. Namun di akhir babak pertama, Indonesia sukses menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Rafael Struijk kemudian membalikkan skor menjadi 1-2. Kemenangan Garuda sudah di depan mata sampai waktu hampir habis. Official memberikan tambahan waktu 6 menit. Sayangnya, tidak sesuai official, wasit Ahmed Alkaf dari Oman justru memberikan 9 menit waktu tambahan. Berkat dari keputusan anehnya ini, Mohamed Marhon pun sukses mencetak gol penyama di menit 90+9. Garuda dipaksa menelan hasil kontroversial. Padahal sebelumnya kemenangan sudah di depan mata. Pasca pertandingan, PSSI yang masih belum terima pun tak tinggal diam. Diketahui setelah mengindikasi adanya dugaan kecurangan, PSSI langsung mengirim surat laporan protes ke AFC. Namun secara mengejutkan surat itu ternyata ditolak. Praktis keputusan AFC ini mengundang kemarahan masyarakat Indonesia. Bahrain yang diduga curang itu pun langsung kena imbasnya. Mulai dari federasi sampai website layanan masyarakat mereka, semuanya diserbu penggemar Garuda. Serangan cyber sampai ancaman kekerasan bertebaran di mana-mana membuat mereka ketakutan untuk datang ke Indonesia. Memanfaatkan situasi ini, Bahrain pun balik melaporkan kita dan menuntut pergantian venue dengan alasan Indonesia tidak aman. Sayangnya, keputusan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh FIFA yang merupakan federasi sepak bola internasional sekaligus penyelenggara ajang kompetisi Piala Dunia. Tidak hanya Bahrain, wasit Alkaf yang merupakan sumber permasalahannya pun ikut diserbu. Para penggemar yang marah bahkan sampai menyebut wasit yang satu ini sebagai wasit korup. Mengutip laporan dari Okazan, Alkaf sempat dipanggil oleh AFC untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazmi, dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal, dan manipulasi protokol VAR. Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini, ujar jurnalis Timur Tengah Nahar Ibnu Kunais bagaimana dikutip dari Okazon. Sayangnya, meskipun kabar tentang dipanggilnya wasit Alkaf ini sudah beredar, AFC sendiri sampai saat ini masih tutup mulut. Dengan demikian, para pendukung Garuda pun sejatinya masih resah kalau kejadian serupa terulang kembali untuk yang kedua kalinya. Namun, football lovers, baru-baru ini datang kabar yang menenangkan dari FA Tajikistan. Mengutip unggahannya di akun Instagram, FA Tajikistan menyebut bahwa wasit asal Tajikistan yang didampingi oleh dua asisten dari negara yang sama akan memimpin pertandingan antara Indonesia versus Bahrain di Jakarta.
Tim wasit elit asal Tajikistan yang dipimpin oleh wasit FIFA berusia 34 tahun, Gulmurodi Sadulo akan mengerjakan pertandingan ke-8 babak ketiga turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Gulmurodi Sadulo ditunjuk sebagai wasit kepala pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain yang akan digelar di Jakarta pada 25 Maret. Ia akan dibantu oleh wasit FIFA Hasan Karimov dan Fahrod Kuralov. Wasit FIFA Sayojon Zainuddinov telah ditunjuk sebagai wasit cadangan. Muhammad Obed Hadi Muhammad akan bekerja untuk VAR dan Omar Muhammad Ahmed Hasan Al-Ali dari UAE akan menjadi asisten VAR. Tulis FA Tajikistan. Mendengar kabar yang disampaikan FA Tajikistan tentunya menimbulkan kelegaan tersendiri bagi pendukung Garuda. Sebab kita tak perlu lagi berurusan dengan wasit kontroversial dari Timur Tengah. Bukan sembarang wasit, Gulmurodi Sadulo yang disebut wasit elit ini ternyata juga punya jam terbang yang tinggi di pertandingan internasional. Diketahui pengadil berusia 34 tahun tersebut total telah memimpin 7 laga di kompetisi internasional di musim 2024-2025. Sayangnya, meski bukan sosok kontroversial, wasit yang satu ini dikenal dengan keputusannya yang tegas dalam memberikan kartu. Total bahkan ada 21 kartu kuning dan 1 kartu merah yang ia keluarkan pada musim 2024-2025. Dengan mengetahui data ini, Indonesia diharapkan lebih berhati-hati di laga berikutnya, mengingat Bahrain juga kerap berlebihan dalam merespon kontak-kontak fisik. Tapi sisi positifnya, jika mereka sendiri yang kepergok diving, seperti saat melawan Arab Saudi, keputusan wasit kali ini mungkin lebih tegas. Selain terbukti menjadi wasit yang tegas, Gulmurodi Sadulo ternyata juga punya kenangan tersendiri dengan timnas Indonesia. Sadulo memimpin pertandingan fase grup Piala Asia 2023 antara Indonesia versus Vietnam. Kala itu, Gulmurodi Sadulo yang bertugas sebagai kepala wasit bahkan sempat memberikan hadiah penalti yang kemudian jadi gol kemenangan buat Indonesia. Setelah itu, dirinya juga sempat memberi kartu merah kepada pemain belakang Vietnam Le Pham Thanh Long setelah aksi berbahayanya yang menekel Marcelino Ferdinand. Kemenangan Indonesia di laga itu juga sekaligus memutus rekor puasa 3 poin timnas Garuda atas Vietnam sejak tahun 2016. Penunjukan wasit ke Gulmurodi Sadulo dari Tajikistan pada akhirnya membawa sedikit kelegaan bagi para penggemar timnas Indonesia. Setelah leg pertama yang dipimpin oleh wasit kontroversial dari Timur Tengah Muhammad Al-Kaf yang dianggap lebih berpihak kepada Bahrain, kini Indonesia punya peluang untuk bertanding dengan lebih adil. Dengan kehadiran wasit baru yang lebih netral, timnas Garuda setidaknya tidak perlu lagi menghadapi keputusan-keputusan gamang sejak awal pertandingan. Gulmurodi Sadulo dikenal sebagai wasit yang tegas dan berpengalaman di berbagai pertandingan internasional. Dengan rekam jejaknya yang cukup baik, ia diharapkan bisa memimpin laga dengan adil dan tidak condong ke salah satu pihak. Hal ini menjadi kabar baik bagi Indonesia, mengingat di leg pertama banyak keputusan kontroversial yang cukup merugikan kita. Kali ini, Bahrain tidak bisa lagi berharap mendapatkan keuntungan dari keputusan-keputusan wasit yang meragukan. Selain kepastian soal wasit yang lebih netral dan venue pertandingan yang tidak dirubah, Indonesia juga memiliki keuntungan lain di leg kedua ini. Kehadiran pemain diaspora baru yang memperkuat pasukan Garuda ditambah dengan arahan pelatih baru membawa harapan besar bagi timnas Indonesia. Kombinasi ini diyakini bisa meningkatkan kualitas permainan Indonesia secara signifikan, terutama dalam menghadapi lawan sekelas Bahrain yang terkenal disiplin dan kuat secara fisik. Lebih dari itu, pertandingan ini akan berlangsung di kandang sendiri, di mana dukungan supporter Indonesia akan menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain. Atmosfer stadion yang penuh semangat bisa memberikan tekanan mental bagi Bahrain yang kini tidak lagi memiliki keuntungan dari manapun. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, timnas Indonesia diharapkan mampu membungkam Bahrain dan membuktikan bahwa kitalah yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sekian Football Lovers, tambahan singkat mengenai wasit Tajikistan yang akan memimpin laga melawan Bahrain di leg kedua nanti. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apa kalian optimis atau justru pesimis dengan wasit yang satu ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.